Ada apa dengan Muslim, sehingga tak takut baca Alkitab dan Injil? Quran sendiri justru membenarkan dan menyerukan umat Muslim untuk mengimani pula kitab-kitab Taurat dan Injil, bukan sekali melainkan berpuluh kali dalam ayat-ayat Allah yang kekal, seperti di surat 2 ayat 41, 89, 91, 101, 136, 3 ayat 3, 4 ayat 136, 5 ayat 43, 44, 46, 47, 48, 68, 6 ayat 92, 10 ayat 73, 94, 29 ayat 46, 32 ayat 23, 35 ayat 31, 46 ayat 30, 43 ayat 4, dan lain-lain. Bahkan diakui Quran, bahwa pengikut-pengikut Yesus mampu ditransformasikan hatinya ke dalam hidup yang lebih unggul dan konsisten di atas orang kafir hingga hari kiamat, seperti yang tertulis di surat 3 ayat 55. Karena akhlak yang ditanamkan itu tidak sombong, melainkan rasa santun dan kasih sayang, sebagaimana disebutkan di surat 5 ayat 82. Alasan utama kenapa Muslim mengakui terjadinya korupsi pada ayat-ayat Alkitab adalah karena mereka tidak punya pilihan lainnya lagi, tidak bisa suruh bakar dan sebagainya. Quran yang telah memuji dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, nyatanya berkontradiksi dengan banyak detail-detail dari Alkitab, sehingga tak mungkin lagi dikatakan keduanya bersumber dari Tuhan sejati yang sama. Muslim diletakkan pada dilema yang amat merikuhkan, dan salah satu jalan yang paling gampang untuk keluar dari belitan dilema ini adalah melemparkan tuduhan bahwa Alkitab telah terkorupsi secara literal. Pernahkah Anda memperhatikan betapa reaksi teman-teman Muslim terhadap Alkitab apabila kitab itu disodorkan pertama kalinya ke hadapan mereka? Begitu tahu bahwa itu adalah Injil atau Alkitab Kristiani, Muslim entah kenapa tiba-tiba berubah bahasa tubuhnya. Menjadi siaga, sepertinya ia melihat sesuatu yang haram dipegang atau malahan merasakan semacam was-was, curiga atau rasa ketakutan. Time. Lincoln. Ini bukan apa yang saya saksikan sendiri beberapa kali, melainkan juga mendengar dan membacanya dari puluhan berita, kesaksian, buku dan artikel-artikel Islamik, di mana para ulama telah berseru kepada umat Muslim untuk menjauhi Alkitab dan Injil. Lihat saja bagaimana Profesor Dr. Hasbullah Bakri dalam bukunya yang pernah bestseller, melarang kaum Muslim, yang umumnya dianggap awam, membacanya. Bagi orang awam yang tidak mengetahui ilmu perbandingan agama, dilarang membacanya. Kitab Injil, sebab dikhawatirkan turut sesat halaman 27, Isa dalam Quran, Muhammad dalam Bible. Baca pula pelbagai kesaksian dari pemurtad Islam, yang dulunya dilarang oleh ustadz mereka untuk membaca Taurat dan Injil. Kisah terkini juga dapat dilihat pada himbauan untuk melarang Alkitab di bawah hukum penghujatan Pakistan, yang umumnya menganggap Alkitab itu sesat, dan juga dituduh porno. Mereka mendalilkan Adam dan Hawa antara lain mengenakan cawat dari daun ara Nuh, yang dikisahkan telanjang Yesus menghentikan pelaksanaan rajam batu terhadap perempuan yang kedapatan berzina. Semua ini sangat sulit diterima oleh para wakil Muslim di parlemen Pakistan yang diwakili oleh Partai Jamiat Ulema Islam. Mereka memandang kisah-kisah seperti itu sebagai penghinaan terhadap tokoh-tokoh kitab suci yang mereka klaim sebagai para nabi suci mereka. Dan itu juga dianggap sebagai penghinaan terhadap Islam di bawah hukum-hukum penghujatan Pakistan yang terkenal itu. Itu sebabnya Allah secara dahsyat juga mendorong ahli kitab untuk perlukan diri membaca dan memeriksa Alkitab itu sendiri. Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat Injil dan apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.